Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berucap syukur alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan rencana kita atau program kita, yaitu untuk melaksanakan halal bihalal keluarga besar paguyuban alumni SPG Negeri Slawi 1980. Untuk susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Tiga, sambutan hanya satu, nanti yang akan disampaikan oleh Ketua atau pengurus paguyuban alumni SPG 1980. Dan insya Allah nanti akan disampaikan pada beliau Bapak Wakil Ketua kita, Bapak Haji Agus Yudho. Kemudian acara yang keempat, uraian hikmah halal bihalal dan dilanjut dengan doa. Kemudian acara yang kelima, musafahah atau bersalam-salaman. Dan acara yang terakhir, acara yang keenam adalah ramah-tamah. Selamat datang kami ucapkan pada ibu-ibu yang baru hadir. Monggo pinarak di depan. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua acara yang kita rencanakan pada acara halal ini bisa berjalan dengan sukses, lancar, tidak ada suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Mustasirah dengan terjemahan Pak Ibu Ani Ustiati. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Pas begini. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Terjemahan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ila siratin mustaqim dinan qiyaman milada Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kharaja min baitihi bi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu minas syahidina wa minas syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muharramin wal mukarramin, para alim, para asatidah ingkang kula hormati, kang kula dadai fatwanipun, para bapak lan para ibu, para sepuh lan mini sepuh ingkang dahat, lan kono ing pamawas ingkang kula hormati, para haji, para hajah, para santri, santriwan ingkang tansah gumantung statuci dinten dalu ingkang dados kiblatipun panembah. Monggo enjang menika siang kita derekaken mujahaken taus syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kita sedaya saged kepandian wonten ing panggenan ingkang berkah lan sehat menika. Bapak Ibu yang menghormati, salam sholawat mugi-mugi tansah tujuh dumateng nafsu dalem Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang bersolawat mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih perhatiannya. Alhamdulillah pagi siang ini kita bisa bertemu. Alhamdulillah di tempat yang penuh berkah ini Bapak Ibu sekalian saged ngrawuhi undangan pengurus yang sangat luar biasa, paguyuban alumnus Sekolah Pendidikan Guru SPG Negeri Slawi tahun 1980. Berarti bapak-bapak ini adalah guru saya semua, karena saya tahun 80 baru masuk SD kelas 1. Ya, terus luar biasa ya Bapak, terima kasih. Penjenengan orang-orang yang hebat, sudah ribuan bahkan ratusan ribu yang Bapak Ibu cerdaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah orang banyak sekali yang jadi pejabat, sudah banyak pula yang entah sekarang jadi apa. Maka tidak ada lain kecuali ucapan terima kasih atas jasa dan dedikasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan diparingi umur panjang, mudah-mudahan diparingi kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat Bapak Ibu, marilah kita sampaikan untuk ketua kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, diperkenalkan, nama saya Pak Sustiman. Saya tinggal di Permata Abadi di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Saya guru SD di Kabupaten Brebes. Ya, ini juga ada senior saya, ya. Pak, Masya Allah, terima kasih Pak Radwan. Masih ingat ya? Masih ingat di sini ketemu ya. Terima kasih Pak Radwan sudah hadir, dan beginilah saya sehari-hari Pak. Saya ada 11 majelis taklim, ada ibu-ibu 8 kelompok dan bapak-bapak ada 3 kelompok. Ya, jadi kesibukan saya sehari-hari di Slawi, dari majelis taklim ke majelis taklim. Bapak Ibu yang saya hormati, ini istri saya, Ibu Karni Lestari, Kepala SD Trocot 3. Nih, terus ibu-ibu, Masya Allah,
Ini kepala SD Procot 3 dan Procot 1. Jadi kebetulan ada 2 SD yang diambil. Jadi mohon maaf atas keterlambatan saya karena tadi ada pelepasan gaji di Dinas Pendidikan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Pak Haji Agus Suyitno, guru kami. Beliau di Rumah Yatim Muhammadiyah. Saya ketua forum Rumah Yatim Kabupaten Tegal. Jadi banyak belajar dengan beliau mengelola rumah yatim, Bapak Ibu. Makanya alhamdulillah barangkali nanti bertemu kembali, monggo kita banyak interaksi. Yang ketiga, kebetulan saya dianugerahi sedikit oleh Allah ilmu pengobatan sunnah Rasulullah, yaitu ruqyah syariah. Jadi saya adalah salah satu praktisi ruqyah syariah. Hari ini saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kabupaten Tegal. Jadi ada ARSI, namanya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Itu kebetulan kami yang mendirikan dan sekretarisnya saya. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin perlu bantuan terkait dengan terapi khususnya gangguan jin bisa ngobrol-ngobrol dengan kami, karena keterkaitan dengan yang satu ini sungguh sangat luar biasa. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati terkait diri saya dan putri kami juga. Mohon doanya, mudah-mudahan kami semuanya diberi kemudahan, juga doa terbaik untuk Ibu dan Bapak sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 15 berarti bertepatan dengan tanggal 27 atau 26 Syawal 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita adalah halal bihalal. Entah ini mungkin yang keberapa nih Pak Haji, selama sebulan ini mungkin sudah banyak sekali. Izinkan saya lebih mendekat dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Mohon maaf kalau rekamannya nanti bisa diputar ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, biar lebih dekat, bukan menggurui, kita sama-sama mengingatkan. Kenapa ada halal bihalal? Yang ini adalah budaya baik dari negara kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira bicara halal bihalal semua sudah paham, sangat lengkap sekali. Saya hanya ingin menambah saja pemahaman kita tentang Syawal. Syawal itu artinya 3. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, mereka wonten istilah Sawalatil Ibilu. Dalam bahasa Arab itu ada istilah Sawalatil Ibilu. Artinya apa? Artinya pertama, naiknya ekor unta. Naiknya ekor unta membersihkan lalat dari tubuhnya. Jadi naiknya ekor unta itu kalimat yang dipakai Syawal. Begitu. Yang kedua, Syawal artinya adalah naiknya ekor kalajengking. Ekor kalajengking yang siap menyengat mangsanya atau predatornya. Dan yang ketiga, Syawal itu artinya adalah naiknya neraca timbangan karena diberi beban. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, monggo saran-saran kita cermati, Syawal itu adalah naik, meningkat. Syawal itu berarti naik atau meningkat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaannya apa yang harusnya naik? Apa yang harus naik? Luar biasa. Monggo ditersani. Fatir ayat ke-29, Quran surat ke-35 ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan tabur.
Itu yang harus naik. Insya Allah Bapak Ibu saya ulangi, innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang sesungguhnya yang membaca Al-Quran. Sampun mau Quran kalau ini Bapak Ibu di Ramadan sudah baca Quran? Khatam berapa kali? 2 kali wonten? Ada 3 kali? Belum, 1,5. 1,5, alhamdulillah. Imam Syafi'i khatam 60 kali. Luar biasa gitu. Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam 1 bulan. Belum ada yang menyaingi sampai hari ini. 1 bulan. Ya, 60 kali khatam. Nah, ibu-ibu makanya luar biasa ya. Hanya 1 muridnya yang hampir menyaingi 59 kali. Jadi sampai hari ini Imam besar Imam Syafi'i belum ada yang menyaingi 60 kali khatam dalam 1 bulan. Anak kami kemarin cuma 7 kali. Jadi kami punya putri yang kebetulan hafal Quran, itu 7 kali dia khatam. Masya Allah. Artinya bisa Bapak Ibu ya. Artinya bisa seandainya kita ini kemudian baca Quran pasti bisa. Dan ibu-ibu semua, bapak-bapak, saya yakin tidak ada orang di sini yang tidak bisa baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya yang harus meningkat itu. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini kitab yang luar biasa. Apa saja ada di sana. Semuanya ada di sana. Yang sakit, ibu-ibu ngapunten nggih, kok sakit, bacain Fatihah. Air ini nanti bisa jadi obat. Kalau Bapak Ibu yakin air ini jadi obat. Saya digigit kelabang. Ngapunten, sedang takziah digigit kelabang. Saya minta air putih ke tuan rumah. Setengah jam sembuh baru. Saya sakit gigi, saya kumur-kumur pakai air obat, air ruqyah, sembuh. Saya dengkulnya sakit, sedang isi kajian di kali sapu, tiba-tiba sakit luar biasa. Saya berhenti sebentar, saya minta air, kemudian saya bacain suratul Fatihah, sembuh. Jadi ibu-ibu ngapunten, bapak-bapak, kalau pengen berobat mandiri, silahkan ambil air putih. Kemudian jadikan air ruqyah. Caranya sederhana. Karena ilmu ruqyah ini sengaja saya ajarkan kepada siapapun yang mau. Saya membuka diri bagi yang mau belajar, silahkan. Ribuan jin sudah saya ajak ngobrol. Mereka semua takut pada Al-Quran. Bahkan Lorong Ratu Pantai Selatan itu datang ke saya ajak ngobrol. Mereka takut dengan ayat kursi itu ya. Jadi luar biasa. Kita punya kitab suci Al-Quran yang Masya Allah luar biasa. Jadi kalau mau buat air ruqyah, gampang caranya. Nanti dibuka segelnya, kemudian celupkan jari kita ke air ini. Yaitu. Jadi pengajian kita luar biasa kepada biar manfaat Pak. Dibuka setelah dibuka kemudian celupkan jari kanan kita masuk ke air sampai menyentuh air, kemudian kita dekatkan ke mulut kita, baca suratul Fatihah sendiri-sendiri. Setelah selesai suratul Fatihah, kemudian ditiup, Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Cuma sekali. 1 kali cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa ditiup. Ditiup. Satu kali cukup. Ini sudah jadi air ruqyah, sudah jadi obat. Kalau ada orang kesurupan, saya siram pakai air ini, tidak ada yang tidak jempalitan. Dijamin Bapak Ibu, karena air ini adalah air obat dari Allah. Kalau ada laboratorium, air ini dibawa ke laboratorium, susunan molekulnya sangat rapi, teratur, dan memberikan efek terhadap kesehatan. Saya merinding sekali Ibu kalau sudah menyinggung air ini. Seluruh ruqyah internasional maupun nasional yang syar'i pasti menggunakan air ini. Dulu sebagaimana Rasulullah juga sakit diruqyah oleh malaikat Jibril, maka obatnya adalah air putih. Ingat Rasulullah kena sihir oleh orang Yahudi, kena santet Rasulullah itu. Jadi disembuhkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Sekarang caranya kita tiru. Makanya ibu bapak-bapak, kenapa kita harus meningkat? Monggo maos Quran sebanyak mungkin. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bunda. Dari Anas sampai Anas itu semua obat. Kalau ayah bunda, ngapunten saya ganti panggilan nih Bapak Ibu. Kalau ayah bunda, Pak Haji, Bu Haji susah tidur, itu tanda gangguan jin. Kalau berlarut-larut, coba pakai cara Rasulullah. Rasulullah menikah menawi badhe sare, kalau mau tidur, beliau pertama masuk kamar mandi, gosok gigi, setelah itu berwudu. Setelah wudu, sholat witir 3 rakaat. Makanya saya tiap malam, insya Allah saya witir 3 rakaat. Setelah itu beliau ruqyah mandi. Caranya seperti beliau kumpulkan 2 telapak tangannya, kemudian baca kulhu, falak, An-Nas. Setelah selesai ditiup, dioleskan ke seluruh tubuhnya. Ternyata itu salah satu resep sehatnya baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Quran. Monggo jangan sampai berhenti baca Quran. Yang sudah berhenti mulai lagi. Kenapa? Kewajiban terhadap Al-Quran menika wonten 7. Ada 7M kewajiban kita terhadap Al-Quran. Makanya kalau nuzulul Quran harusnya ini yang dibahas. Ada 7 kewajiban terhadap Al-Quran. Hari ini 2 saja. Yang nomor 3, 4, 5, 6, 7 kalau ada sumur beladang boleh kita menumpang mandi. Saya sampaikan kalau diundang lagi. Amin. Nomor 1 mendengar. Wajib mendengar. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu mendengar. Nomor 2 membaca. Makanya tadi saya baca Al-Quran, Bapak Ibu mendengarkan, sangat luar biasa. Ini hebatnya Al-Quran itu. Dan tidak ada satupun jin yang kuat, nggak ada. Lorong itu saya tantang, Bu. Kau datang ke sini mau apa? Banyak anak buahku yang masuk Islam. Jadi dia punya pasukan yang banyak masuk Islam gara-gara datang di ruqyah saya. Maka dia nggak terima. Jadi saya tantang sekalian, kamu masuk Islam, bawa seluruh pasukanmu masuk Islam. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Kemudian kalau nggak mau, nikmati saja ayat kursi. Lari berdiri-diri. Jadi Masya Allah Akbar. Monggo saran-saran kita perbanyak membaca Al-Quran. Silahkan pada keberikun cara mengikuti. Monggo, mau 1 lembar, 1 halaman, silahkan. Yang kedua itu Bapak, siapa lagi yang harus meningkat? Wa aqamus sholat. Orang-orang yang mengerjakan sholat. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ramadan sampun tarawih semua ya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23, ada yang 36. Ada. Halo?
Belum ada yang 36. Padahal 36 boleh Pak Haji. Ali bin Abi Thalib itu prakteknya 36 Bun. Boleh silakan. Guru kami Habib Novel itu di Solo itu kalau Ramadan 100 rakaat dia terawih. Iya. Kenapa begitu? Di sini 11, yang pindah lagi ke yang 23, pindah lagi ke yang 36, sampai 100 rakaat yang malam. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi silakan untuk perbanyak sholat. Kenapa sholat? Ayah ibu yang saya hormati, ada 3 poin dari sholat ini. Pertama, sholat itu menghapus dosa. Oke, monggo. Kita ini harus banyak sholat agar dosanya kita dihapus. Setuju ya kita banyak dosa tidak? Setuju ya? Setuju. Manusia doelina yang uripmu akeh dosa. Mula ayo padha sholat sok yen mati mlebu swarga. Monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip nang dunya ora suwe, bebasanmu mampir ngombe, dilereni maksiate kanggo amal akhirate. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholat subuh menghapus dosa antara isya dan subuh. Sholat duhur siang ini menghapus dosa antara subuh dan duhur. Sholat asar menghapus dosa antara duhur dan asar. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu nol dosanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Percaya Pak, saya Pak. Pitados, saya sangat yakin bapak-bapak ini, ibu-ibu dengan saya dosanya banyak saya. Hebatnya orang tua itu Pak, yang minim maksiat. Dia apa gitu? Percaya saya 100%, orang-orang sepuh itu udah minim maksiat. Makanya silakan berdoa. Kenapa? Dosanya udah minim. Beda sama anak-anak muda, apalagi setengah tua. Anak muda itu Masya Allah suruh sholat susah. Kalau sudah seperti ini gampang sholatnya, dosanya sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ada apa dengan sholat? Dibuka nanti Al-Mudaththir ayat 42. Di sana disebutkan Bapak Ibu, ada percakapan orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk neraka. Maka di ayat 42 itu orang-orang di surga ini ngobrol sama yang di neraka. Masalakakum bisaqor. Itu pertanyaannya pun orang yang di surga. Masalakakum bisaqor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Insya Allah Bapak Ibu. Yang di neraka sakor ini di ayat 43-nya menjawab, qalu lam naku minal musholli, sambil nangis.
qalu lam naku minal musholin. Dulu aku di dunia tidak termasuk orang yang sholat. Itu pertanyaan jawaban dari yang di neraka, Bunda. Jadi ayahanda yang di neraka ini menjawab, dulu aku di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dan 90% pasien saya pasti sholatipun bolong-bolong. Saya tanya, kenapa Mbak? Ini Pak Ustaz, saya merasa diikuti oleh makhluk yang tinggi besar hitam. Saya katakan, itu jin. Kamu sholatnya gimana? Bolong-bolong? Iya. Rata-rata yang meninggalkan sholat dan bermasalah dengan makhluk itu pasti meninggalkan sholat. Jadi Bunda, ayahanda yang saya hormati, monggo sarang-sarang kita pelihara sholat kita. Hebat lagi orang sholat itu. Masya Allah, luar biasa. Makanya ini senajan repot, jangan ditinggal sholat. Siap ya yang Bunda nih? Repot Pak sholat nopo. Repot dari petani, sholat dienti-enti. Apa menayan lagi tandur, waktu sholat mesti mundur. Repot dari pedagang, sholat tidur arang-arang. Apa menayan lagi laris, urung sholat nak kuning. Kangen? Kangen? Bukan ya guys. Repot aja. Repot gawe lagi, sholat tidur mesti lali. Apa menayan tanggal siji. Kenapa tanggal siji? Emutane gaji. Orang sholat ngenteni gaji. Betul ya Bunda ya. Saya ini gajian otomatis ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Apa repot dari pejabat, sholat tidur mesti telat. Apa menayan lagi lapar, orang sholat malah minggat. Ini jawabannya nanti Pak, karena Bupati ceramah ada situ. Di depan wali kota Raja Tegal saya berani Pak. Kemarin dari Biang Suci saya juga berani Pak, kantornya kita gak sakit. Orang sholat jangan harap. Kebetulan kepala kantornya santri di Kudus, Masya Allah, malu saja. Waduh ya seperti itu. Makanya sekali lagi monggo ya Bunda, sholat. Kenapa? Satu, diampuni dosa kita. Yang kedua, masuk surga. Yang tidak sholat, masuk neraka sakor. Mudah-mudahan kita terhindar semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, sholat itu solusi hidup kita. Ada 5 manfaat wudhu. 5 manfaat wudhu. Yang kelima, menghilangkan pengaruh setan dari tubuh kita. 5 manfaat wudhu. Yang kelima, menghapus setan dari tubuh kita. Sholat subuh kita ini diikat. Tidur itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Di kepala, di perut, sama di kaki. Lepasnya setelah apa ayah Bunda? Setelah sholat subuh. Makanya kalau orang-orang Bapak Ibu yang sholat subuh itu wajahnya ceria, wajahnya segar, matanya terang, gitu. Hidupnya tenang luar biasa. Makanya monggo Allah memberi solusi dari hidup kita. Makanya kalau kita mau baik hidupnya, lihat sholat. Bila hidupmu bertakwa, Allah hadiahkan surga. Tapi bila kau durhaka, Allah berikan neraka. Kini tanyakan hatimu, kemanakah tujuanmu? Bila kamu mau bersyukur, negeri kita pasti makmur. Tapi bila engkau kufur, kunci saja hati.
Betul Bu? Ya. Meyakini ini semua karena ada buktinya, hanya rumah tangga binasa karena dosa penghuninya. Bila kamu mau bersyukur di sisiku ya Bu, bisa nih Pak Sudirman melencengnya atau teman-teman. Terus ya Bunda, terus ya. Kalau kita syukur, Allah beri rizki. Kalau kita syukur, Allah beri solusi dari hidup kita. Dan salah satu bentuk syukur adalah sholat 5. Monggo, jangan sampai ditinggal sholat. Penting sekali. Kemudian baca Quran. Yang kedua, aku sholat. Yang ketiga ini luar biasa. Apa wa anfiqu mimma razaqnahum, menafkahkan rizki yang Allah berikan pada kita, sirrau wa alaniyatan. Sirrau sembunyi-sembunyi, infaknya sembunyi-sembunyi, tetangga dikasih tak usah dicatat, sembunyi-sembunyi. Atau wa alaniyatan, terang-terangan. Boleh infak terang-terangan ini kok boleh hanya ini. Infak apa sedekah? Infak apa sedekah? Infak apa sedekah? Ternyata infak dan sedekah berbeda. Infak itu bentuknya benda. Kalau infak bentuknya benda. Begitu Profesor Abdul Somad memberikan definisi. Kalau infak bentuknya benda. Jadi tadi Bapak Ibu Haji kesini, infak, uang, makanan, berarti itu infak. Tapi kalau sedekah menikah non benda, senyuman, kata-kata yang baik, nasihat yang baik, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita mau bangun masjid, yang dibutuhkan infak atau sedekah? Infak. Dua-duanya. Luar biasa bahagiaku. Memang yang dibutuhkan banyak adalah infak, tapi sedekah juga butuh. Bahasa media tentu, wis ora metu semen, ora metu duit, ora metu tenaga, metune maidu. Paprut. Ya Pak ya. Itu berarti dia tidak infak, tidak sedekah. Makanya kita butuhkan semua. Monggo. Nah ini. Dan sedekah ini dahsyat. Sedekah ini yang membuat kita terhindar dari neraka sakor. Kalau tadi ayat 42 yang di surga tanya, masalakakum fi sakor. Dijawab ayat 43, qalu lam naku minal musholin. Yang di surga tanya lagi, masalakakum fi sakor, apalagi yang bikin kau masuk neraka sakor. Ayat 44 dia menjawab lagi, qalu lam naku nut'imul miskin. Saya tidak pernah menyantuni anak, yatim dan fakir, miskin. Jadi ada dua ini yang luar biasa di hari Bunda hari ini. Tidak sholat, silakan neraka sakor. Tidak menyantuni anak yatim, silakan masuk neraka sakor. Silakan. Ramadan sudah kita lakukan Bunda. Sanggup ya? Alhamdulillah, diteruskan, jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti. Hari ini ibu-ibu semua masih gajian, betul? Bapak-bapak juga masih gajian, betul? Tapi Bunda, ada kabar baik untuk panjenengan semua. Ada 10 kemuliaan menjadi seorang wanita dibanding laki-laki. Nanti yang masuk surga pertama kali sesudah Rasulullah adalah perempuan. Alhamdulillahirabbil. Bapak-bapak nanti memang hadisnya begitu bunyinya Pak. Jadi ibu-ibu masuk surga pertama kali setelah dibuka oleh Rasulullah. Rasulullah membuka pintu, kemudian ibu-ibu ini masuk surga pertama kali. Ditanya Rasulullah, wahai ibu, kenapa kamu masuk surga duluan? Dulu, ibu di dunia seneng surga, oh ya Rasul. Nah, sekarang ini pertanyaannya, kalau uang sudah masuk ibu-ibu,
keluarga susah terkadang. Bunda, pripun? Ada usaha yang gampang. Uang kalau sudah masuk ibu-ibu keluarnya susah apa gampang? Gampang untuk kebaikan. Selamat ibu-ibu masuk surga duluan. Alhamdulillahirobbil. Tapi nanti di rumah jangan ribut sama bapak ya bu. Oh pak, rumus toh waktu surganya aku kurasa macam-macam. Enggak nih, jangan. Kenapa? Karena ada ayat lain. Az-Zuruf ayat 70. Az-Zuruf ayat 70 itu Allah perintahkan udkhulu abwaaba jannah antum wa azwajukum tubarun. Masuk surga wahai para suami dan istri-istrimu. Bapak-bapak juga nanti suruh masuk surga bu. Tapi yang duluan adalah istri. Aku ingat bapak-bapak nggak tanya kenapa laki-laki kok nggak duluan. Kenapa nggak tanya? Bapak Ibu, aku ingat bapak-bapak panjenengan terlambat 500 tahun. Saya dan panjenengan nanti masuk surganya terlambat 500 tahun. Kenapa? Rasulullah bersabda, Utsman bin Affan dia masuk surga terlambat 500 tahun. Ngendikan kali Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ngomong sama ibu-ibu yang lain, Utsman bin Affan masuk surga tapi terlambat 500 tahun. Utsman mireng pak, dengar langsung ya, lari masuk rumah Bunda Aisyah. Les, nggak pakai salam, nggak ada yang tanya juga. Kenapa nggak masuk? Nggak pakai salam. Ingat ayat Bunda. Utsman dan Ibunda Aisyah itu sesusuan, maka dia non-mahram, dia mahram sehingga tidak boleh menikah. Jadi dia masuk rumahnya bebas, beda dengan kalau panjenengan dia. Ya Bunda, betul kamu masuk surga terlambat 500 tahun? Betul wahai Utsman, suamiku Rasulullah bersabda, kau masuk surga tapi terlambat 500 tahun. Tanya Utsman Bunda ayah, Bunda, apa yang bikin aku terlambat? Bunda Aisyah ngendikan, Rasulullah mengatakan, kau terlambat masuk surga 500 tahun karena hartamu yang banyak. Masya Allah Bapak Ibu, tahukah apa yang terjadi kemudian? Utsman keluar rumah langsung woro-woro memberitahukan kepada umat, wahai jamaah, wahai saudaraku, wahai temanku, aku pengen masuk surga cepat, tolong ambil semua hartaku. Ada di antara kita yang seperti itu. Halo? Insyaallah. Jadi Utsman masuk surga itu lambat, kemudian dia wakafkan Pak seluruh hartanya. Hari itu dia jadi orang miskin. Tapi dasar memang balungan-balungan kuat gitu. Utsman itu tidak lama dia kaya lagi waktu. Apalagi setelah perang Honda. Aku lagi Bapak Ibu ingat peristiwa perang Honda. Perang Honda itu perang yang paling dahsyat yang Rasulullah sampaikan karena waktunya paling lama. Dan yang kedua, tentara Muslim maju mundur, mau perang itu maju mundur. Kenapa ayah Bunda? Karena sebentar lagi panen kurma. Nanti kalau panen kurma ini kalau ditinggal, kurmanya busuk semua. Dan ternyata betul ayah Bunda, Honda itu perangnya lama, pulang dari perang, kurmanya sudah busuk semua. Sudah busuk semua. Maka kemudian Utsman, apa kata Rasulullah, siapa yang membantu saudaranya? Siapa yang membantu saudaranya? Dia akan masuk surga. Jadi miskin. Akhirnya Ibu, seluruh kurma tadi dibeli oleh Utsman bin Affan. Gak berhenti sampai di situ. Ini kurma busuk mau diapain? Allah menggerakkan Pak, di negeri Yaman terjadi wabah seperti corona. Sang raja, bulu balang, patih, semuanya kumpul.
Gimana rakyat kita wahai Hulu Balang? Banyak yang mati wahai Tuan Raja. Akhirnya ada satu tabib yang usul, wahai tuanku, obat penyakit rakyat Anda adalah kurma busuk. Masya Allah. Bingung, kemana kita mau cari kurma busuk sekian banyak. Saya mendengar Tuan Raja, di selatan ada sahabat Usman namanya, punya kurma busuk yang banyak. Konsepnya luar biasa Bapak Ibu. Wahai Hulu Balang, seluruh tentara hari ini bawa uang, beli 10 kali lipat. Kurma busuk tadi Bapak Ibu dibeli Usman 2 kali, sekarang dibeli oleh Raja Yaman 10 kali lipat. Kaya raya. Atas itu pengen ayah Bunda. Siap nih. Kenapa? Karena sekarang hari ini kita krisis di ayah Bunda. Krisis 3 hal tadi krisis. Maca Quran nggih krisis, sholat nggih krisis, terus apa lagi? Sedekah nggih krisis. Soal kaya iki wis zamane agama Islam mungkari arane, langgar masjid mungkari bangunane, Al-Quran mungkari tulisane. Terus pemimpin wasilang adile, wong sugih ilang longane, fakir miskin moro ilang sabare, akeh wanita ilang kakoi. Piye kahanane jaman kok kaya ngene, sapa wonge pengen slamet uripe, syarate kudu kuat iman takwane, manune kok dadi ngene. Sak rono lho. Ini tekan sak rono. Ini krisis seperti itu. Nah, yang terakhir di Banci. Yang terakhir, lahir selesai, Syawal meningkat, dan puncaknya hari ini halal di halal. Monggo bersani Ali Imran 133. Wasari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al-ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ramadan itu jadi orang bertakwa, hatinya bersih, maka kemudian harapannya mudah untuk memaafkan orang lain. Ayah Bunda, minta maaf dan memberi maaf itu sama-sama berat. Namun saya ulangi, meminta maaf dan memberi maaf itu sama-sama berat. Gak ada yang lebih mulia. Dua-duanya mulia, minta maaf juga mulia, memaafkan lebih mulia lagi. Makanya kalau hari ini masih ada orang bermusuhan, sedih rasanya. Apalagi seorang anak bermusuhan pada ibunya, orang tuanya, sedih sekali. Namun ada yang tahu Muhammad Salah? Tahu Babu? Oh, sudah terlalu ya. Jarang bulan. Muhammad Salah itu main di Liverpool 465 kali. Salah. Muhammad Salah dari Mesir main di klub Liverpool Inggris. Sekarang mau pindah ke Etihad. Mencetak gol 255 kali. Asis 433 kali. Apa yang dia lakukan sebelum pertandingan? Cuma satu, ayah Bunda, dia telepon ibunya. Jadi orang terakhir yang dia ajak bicara sebelum dia main itu ibunya. Dan dia minta doa. Namun ada seorang istri di Selawi kemasukan jin.
karena sudah lama saya diundang. Ustaz minta tolong, saya tanya, bentuknya harimau Pak. Jadi istrinya ini berperilaku seperti harimau, jalan dengan 4 kaki. Kemudian saya pegang kepalanya, Assalamualaikum. Saya tanya, Waalaikumsalam. Apa yang membuat kamu seperti ini? Hati perempuan ini busuk. Dia benci sama suami. Kenapa? Karena sering ditipu oleh suaminya. Alhamdulillah ini ada bunda, nggak ada yang sering tipu istrinya gitu. Nggak ada gitu. Alhamdulillah. Karena ibu juga kadang-kadang suka ditipu. Saya macammu seperti bulan purnama. Indah sekali. Padahal bulan purnama itu rata nggak? Tapi ibu seneng kan? Seneng loh? Ya, oh biasa. Akhirnya apa? Saya ngomong sama Jin itu, sekarang kamu duduk, masuk dalam hati perempuan ini. Saya tanya suaminya, ini mas suaminya, peluk istrimu, dipeluk sama suaminya. Terus pripun Pak Ustaz, maafkan kesalahannya. Kamu minta maaf, maafkan salahnya istrimu, dan istrimu juga akan minta maaf. Seketika itu Pak Haji, nggak pakai menit, suami memaafkan, istrinya minta maaf. Jadi langsung keluar, sembuh demi Allah. Ternyata kalau hati kita ada perasaan gak nyaman, ada dendam, setan bersabar dalam hati kita. Insya Allah ya Bunda, makanya hari ini monggo kita saling memaafkan. Kenapa? Syarat silaturahim itu cuma 2. Syarat silaturahim itu cuma 2. Apa? Yang pertama, 1 tangan diulurkan Pak, Bu minta maaf. Tangan yang kedua juga diulurkan, saya maafkan, kami maafkan. Insya Allah silaturahimnya baik dan abadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Makanya ya Bunda, hari ini kita silaturahim datang, bernostalgia, saling mengingatkan di antara kita. Ya Allah, sudah sepuh-sepuh semua, sudah berusia semua, sudah terserang penyakit ICP semua. Betul Bunda? Sudah dapur gitu, dan sambung kayak saya. Yang kedua budek. Ibu lebih tahu ya. Sudah dapur budek, bingungan. Ya. Bingungan ya Bu, tuku maintain duitnya 20.000, tanggungnya 14.500, jujurnya kendel. Iya jujurnya. Aduh ya Allah, baru itu boyokan, betul? Boyokan sekarang Pak ada suwe-suwe, ya Bu, ibadah rampung. Ada suwe-suwe Pak, gini siap. Tak lagi selesai. Sekarang itu boyokan, baru itu beser, betul? Betul. Ya Allah, ada manfaat untuk batuk, betul Bu? Ya, Masya Allah, yang terakhir benek. Ya, Alhamdulillah, maka ini silaturahim sama-sama kita terkena penyakit ICP. Mudah-mudahan Allah sembuhkan semuanya, amin. Amin. Adanya ini, air ini nanti diminum. Tapi air ini punya pantangan ini Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu Bapak sudah bikin dari air rupiah, ini pantangannya 2. Air ini pantangannya dekat musik. Tidak boleh dekat musik. Musik apapun. Tidak boleh dekat musik apapun. Yang kedua, masuk ke WC. Ini tidak boleh masuk ke WC. Ini tidak air suci, air yang luar biasa, tidak boleh dekat musik sama masuk WC. Kalau dekat murotal, tambah bagus. Tidak boleh apa tadi? Dengar musik. Harus masuk WC. Saya punya ponakan dulu ketika masih kecil, itu kalau mau tidur susah, begitu didekatin murotal langsung tidur Pak. Ini luar biasa. Baik ya Bunda, saya kira itu yang harus saya sampaikan pada siang hari ini. Ustaz, Pak, saya mohon dibimbing untuk meruqyah diri saya sendiri agar penyakitnya hilang. Mohon dibimbing. Oke, siap. Doanya yang lain, pas kalian. Allah, ala dini wa sallallahu alaihi wasallam. Wa qulina in sadiqa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana berdua ya kana sekalian hadirin siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan lillahi hamdan yu'ti ni'amahu wa yuqati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ali musallin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat radhiyal haqqiyat. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Ya Allah, siang ini kami munajat padamu ya Allah. Ya Allah, kami munajat padamu ya Allah. Hari ini Bapak dan Ibu semuanya orang-orang yang sudah berjasa di hadapanmu ya Allah. Mereka mengajarkan ilmu kebaikan dan kebenaran pada murid-muridnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa Bapak Ibu yang hadir pada majelis siang hari ini ya Allah. Berilah kami semua ampunan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, bila hari ini ada Bapak Ibu yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Allahumma rabbana as'adi bil ras isfi anta safi la sifa ila sifauka sifa ala yubadiru sakoma. Berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi ya Allah pada Bapak Ibu alumnus SPG 1980 ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jauhkan hidup kami dari musibah, dari mana bahaya, dari gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, virus corona ya Allah. Bila ada Bapak Ibu hari ini yang sedang sedih, gembirakan ya Allah, memaha segala-galanya ya Allah. Bila ada Bapak Ibu yang sedang sempit rezekinya, luaskan ya Allah, memaha kaya ya Allah. Jadikan anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang berbakti padamu, pada kami, pada nusa dan bangsa ya Allah, yang memasukkan kami semua ke surgamu ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ampuni suami kami, ampuni dosa istri kami ya Allah. Pertemukan kami semua di surgamu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami orang-orang yang lembut hatinya untuk saling memaafkan ya Allah, untuk saling memaafkan seberapapun kesalahan saudara kami, kesalahan sahabat kami, teman kami, ayah ibu kami ya Allah. Kami tidak ingin semuanya berlambat ya Allah. Kami ingin masuk surgamu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surgamu yang tinggi Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bambang. Ya.